Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Dewi. Selamat datang di petualangan matematika yang menakjubkan. Kali ini kita akan mempelajari fungsi kuadrat dengan bantuan GeoGebra. Tahukah kalian bahwa hanya dengan mengubah tiga angka atau koefisien A, B, dan C, kita bisa mengubah bentuk dan posisi grafik secara dramatis. Bersiaplah untuk melihat bagaimana koefisien-koefisien ini bekerja secara ajaib untuk membentuk parabola yang menakjubkan. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah agar siswa dapat memahami bagaimana setiap parameter mengubah bentuk, posisi, dan orientasi grafik. Dengan pemahaman ini, siswa dapat menganalisis pengaruh perubahan nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat dengan lebih baik, serta memanfaatkan alat bantu seperti GeoGebra untuk visualisasi yang lebih mendalam. Fungsi kuadrat memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam fisika misalnya, fungsi kuadrat digunakan dalam menganalisis gerakan benda yang mengikuti pola parabola, seperti pada melempar bola yang dilemparkan pemain bola basket ke keranjang basket bisa pada air yang disemprotkan. Ini gambarnya, air yang disemprotkan menggunakan selang untuk menyiram tanaman misalnya. Nah, dalam desain arsitektur atau konstruksi juga fungsi kuadrat digunakan untuk merancang bentuk-bentuk yang estetis dan fungsional. Contohnya desain lengkung atau lengkungan dalam struktur bangunan seperti pada gambar jembatan ini. Nah, berikut ini bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, ini merupakan fungsi kuadrat, bentuk umumnya AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C, di mana A ini adalah koefisien dari variabel X pangkat 2 ya. Nah, kemudian B ini adalah koefisien dari X. Kemudian C ini dinamakan konstanta ya. Nah, kemudian pangkat tertinggi dari X adalah 2 ya. Jadi untuk fungsi kuadrat pangkat tertinggi dari X adalah 2. Kemudian A itu tidak sama dengan 0, tidak boleh 0 ya. Artinya tidak boleh 0. Ini yang harus diingat. Nah, di mana A, B, dan C itu adalah anggota bilangan real. Fungsi kuadrat merupakan salah satu konsep matematika yang penting dan sering digunakan dalam berbagai aplikasi. Dalam hal ini, kita akan menggunakan GeoGebra. Nah, GeoGebra adalah aplikasi matematika yang digunakan untuk menggambar grafik, membuat konstruksi geometris, dan menganalisis data. Nah, dengan bantuan GeoGebra ini, kita akan melihat bagaimana nilai A, B, dan C mempengaruhi bentuk, orientasi, dan posisi grafik kuadrat. Nah, mari kita mulai eksplorasi ini. Perubahan nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Nah, kita mulai dari A ya. Di sini ada fungsinya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa fungsi kuadrat itu AX pangkat 2 tambah BX tambah C ya. Nah, di sini A-nya 1 ya. Kemudian B dengan C-nya masih 0 ya. Kita mulai dari A dulu. Jika A-nya itu kita ganti geser ke kanan ke bilangan positif, misalnya A-nya kita ganti 2. Nah, coba diperhatikan kurvanya menghadap ke atas ya. Nah, ini jika positif.
Nah, kalau negatif seperti apa? Nah, coba ya kita lihat kalau negatif seperti apa. Nah, kalau negatif di sini terjadi perubahan ya. A-nya negatif 1, kurvanya terbuka ke bawah. Kalau A-nya 1, kurvanya terbuka ke atas ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, dilihat kalau negatif semuanya kurvanya terbuka ke bawah. Nah, kenapa tadi A-nya tidak boleh 0? Karena kalau misalkan 0 jadinya bukan grafik fungsi kuadrat ya, tetapi menjadi garis lurus. Nah, jika A lebih dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Coba ya. Nah, ini kan 1 terbuka ke atas, 2 kita ganti 2, grafik juga terbuka ke atas, 3, 4, 5 ya, terbuka ke atas. Nah, karena positif. Nah, sekarang coba kalau negatif. Kita coba kalau negatif. Ya, negatif 1 terbuka ke bawah ya, grafiknya terbuka ke bawah. Kemudian kita arahkan lagi, negatif 2 terbuka ke bawah ya masih. Nah, itu yang terjadi kalau nilai A-nya kita rubah. Nah, sekarang kita lihat yang B-nya. Jika B-nya yang kita nilai B-nya yang kita ubah, bagaimana perubahannya ya? Coba diperhatikan. B-nya kita ganti 1, 2, 3, 4 dan 5. Nah, ya bergeser ya, bergeser. Ini bergeser ke bawah, tapi di sebelah kirinya garis atau sumbu Y. Nah, coba kita cek di sini. Jika A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0, maka titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Titik puncaknya itu di sini. Nah, coba ya kita kasih titiknya, ini titik puncaknya. Nah, titik puncaknya berada di sebelah kiri ya. Ini sumbu Y. Ya, titik puncaknya berada di sebelah kiri. Oke, coba kita coba lagi. Nah, coba kita coba geser ya. Ini A-nya kita geser lagi coba. Nah, di sini. Kemudian B-nya positif ya. Nah, masih di sebelah kiri sumbu Y ya. Nah, kalau sudah, tapi syaratnya harus lebih dari 0. Jadi B-nya 1. Coba dilihat yang ini. Jika B-nya sama dengan 0 ya, maka titik puncak berada tepat di sumbu Y. Nih ya. Tadi kan di sini kan. Nah, kita bikin di 0 nih, tepat di sumbu Y. Nah, ini ya. Jika C-nya lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ini ya, lebih dari 0, grafik memotong sumbu Y di atas sumbu X. Ini memotong di sini di atas sumbu X. Nih kalau positif. Bagaimana jika C-nya kurang dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di bawah sumbu X gitu ya. Kemudian jika C-nya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu Y di 0,0. Coba ya. Nah, memotong 0,0. Jadi walaupun ini kita geser, yang B-nya kita geser, tetap saja grafik memotong sumbu Y-nya di 0,0. Jadi walaupun B-nya kita geser-geser, A-nya kita geser-geser, juga tetap akan memotongnya di 0,0 seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu Ibu Dewi jelaskan terkait pengaruh perubahan nilai A, B, dan C pada grafik fungsi kuadrat. Semoga ini bisa menambah pemahaman kalian. Demikianlah penjelasan tentang pengaruh nilai A, B, dan C terhadap grafik fungsi kuadrat. Sebagai kesimpulan, kita telah melihat bagaimana nilai A menentukan keterbukaan dan lebar parabola, nilai B mempengaruhi posisi sumbu simetri dan arah pergeseran parabola.
serta nilai C menentukan posisi perpotongan dengan sumbu Y. Dengan memahami pengaruh masing-masing parameter ini, kita dapat lebih mudah menganalisis dan menggambar grafik fungsi kuadrat. Teruslah berlatih dan gunakan GeoGebra untuk memperkuat pemahaman Anda. Terima kasih telah belajar bersama Bu Dewi dan sampai jumpa di pembahasan materi selanjutnya. Bye bye.